Haleluya. Jadi saya mau menceritakan bagaimana Tuhan sudah melepaskan saya dari kematian. Umur saya sudah 76 tahun, saudaraku. Dan saya mengenal Yesus, haleluya. Saya mengenal Yesus kira-kira 50 tahun yang lalu. Dan saya mau menceritakan bagaimana Tuhan melepaskan saya dari satu kematian berikutnya, sampai hari ini saya mau menyaksikan betapa baiknya Tuhan itu, betapa besarnya kasih-Nya, dan Dia sudah menghidupkan saya supaya saya menceritakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Mungkin saudara tidak akan mengalami seperti apa yang saya alami, tetapi prinsipnya Tuhan itu baik. Amen. Seperti tadi sudah disaksikan oleh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kalau saya pun ditolong, saudara pun pasti ditolong. Nah, firman Tuhan berkata, Tuhan tidak membedakan kita. Dia mengasihi seluruh dunia ini. Itu sebabnya diberikannya Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal, untuk datang ke dunia ini, bahkan untuk mati bagi kita. Sehingga siapapun kita yang percaya kepadanya tidak lagi binasa oleh karena dosa-dosa kita, tidak dihukum di neraka, tetapi mendapat hidup yang kekal, jadi warga negara sorga. Inilah yang saya mau saksikan. Yang pertama sekali, saya dihidupkan Tuhan dari mati rohani. Dulu saudaraku, saya sudah ke gereja, bahkan saya sudah berdoa, bahkan saya memakai nama Yesus, tapi di hadapan Tuhan saya masih mati rohani. Manusia ini ada roh, ada tubuh, ada jiwa, ada tubuh. Mudah saudara untuk mengingatnya. Roh adalah roh kita yang bisa bersekutu dengan Tuhan, karena Tuhan itu roh. Jadi roh kita ini kalau hidup dia bisa bersekutu dengan Tuhan. Begitulah dulu Adam dan Hawa bisa berjalan-jalan di Taman Eden, bersekutu, bercakap-cakap dengan Tuhan. Begitu dia berdosa, mati. Dia diusir dari Taman Eden, tidak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan. Sampai sekarang firman Tuhan berkata, saudaraku, semua manusia sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu maut. Artinya kalau kita tetap dalam keadaan kita, kalau kita mati secara badani, kita akan ke neraka. Tetapi kasih karunia Tuhan itu adalah hidup yang kekal dalam Tuhan Yesus. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka roh kita yang mati itu lahir baru, hidup kembali. Tuhan berikan kehidupan dulu saudaraku, yang diberikannya kepada Adam dan Hawa, itu kembali hidup sehingga kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Itulah yang saya alami. Saya yang mati rohani, satu hari saya diajak oleh teman saya dalam kebaktian seperti ini, tapi bukan Natal, kebaktian Paskah. Lalu di situ diberitakan Yesus mati, bagaimana disengsarakan, dan pada akhirnya di kayu salib dia berseri, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mengapa engkau tinggalkan aku? Dan kemudian dia mati saudaraku. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus dalam hatinya, oh Yesus telah mati bagi dia, bangkit pada hari ketiga, dan kemudian dia mengaku dengan mulutnya Yesus itu Tuhan dalam hidupnya, maka dia diselamatkan. Pada waktu di kebaktian itu saya mendengarkan kor, seperti saudara dengar ini, puji-pujian ini, yang berkata, Yesus berkata dalam nyanyian itu, aku telah mati bagimu, aku telah menyerahkan seluruh hidupku bagimu, semua sudah keserahkan, apa yang kau serahkan bagiku? Saya menangis saudaraku. Saya orangnya keras hati, nggak pernah nangis. Ibu saya meninggal pun saya nggak menangis. Ya, banyak perkara saya nggak menangis. Tapi waktu saya menangis, saya katakan, Tuhan Yesus, kuserahkanlah hidupku. Ampuni aku Tuhan. Bagaikan satu beban yang berat selama ini jatuh dari hidup saya, dari hati saya, dari seluruh beban berat saya. Pada malam kebaktian itu, saudaraku, pada hari kebaktian itu, saya bebas, saya hidup kembali. Dari mana saya tahu hidup? Karena besok paginya saya biasa berdoa pagi, tapi ya berdoa biasalah.
Ya, pagi-pagi berdoa, makan berdoa, malam tidur berdoa. Tapi pagi besoknya waktu saya berdoa, waktu saya berkata, Bapa di surga, iba segelar anak Tuhan Yesus aku bandu. Langsung saya rasa Bapa itu berkata, anakku, aku ada di sini, aku mengasihi hidup roh saya. Saya tahu betul doa saya dijawab Tuhan. Disitulah saya pertama kali dilepaskan Tuhan dari mati rohani menjadi hidup rohani. 50 tahun yang lalu sampai hari ini saya tetap hidup, saudaraku. Dan saya percaya hidup yang diberikan Tuhan itu bukan hanya di dunia ini. Kalau saya meninggalkan dunia ini, umur saya sudah 76 tahun. Saudaraku, kalaupun saya hidup 120 tahun, itu sebentar saja. Ya, saya masih merasakan, baru kemarin saya tamat SMA, 17 tahun. Sekarang saya 17 tahun lebih sedikit saja. Tetapi begitulah cepatnya waktu berlalu. Tapi sesudah kita meninggalkan dunia ini, ada rumah di sorga. Ada hidup yang kekal. Semua itu karena Yesus. Saudaraku, terimalah Yesus sebagai juru selamat saudara, supaya saudara hidup. Dan kapan saudara berdoa, saudara tahu ada Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kita. Nanti saudara dengarkan lagi firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala, saudaraku, saudara akan betapa teguh. Pada waktu berdoa, saudara datang pada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, supaya malam ini semua kita hidup dan tidak ada lagi yang mati. Percayakah saudara Yesus mau memberkati saudara? Mengasihi saudara? Mau menolong saudara? Mari kita angkat tangan kita. Katakan, Tuhan Yesus, saya berseru padamu. Saya percaya padamu. Ampunilah saya. Selamatkan saya. Hari ini saya lahir baru. Saya hidup jadi anak Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Nanti Ibu Gembala akan lebih meneguhkannya lagi. Tapi hari ini biar saudara tahu, biar saudara meyakini Yesus itu sangat mengasihi kita dan mau menghidupkan kita kembali sehingga roh kita bisa bersekutu dengan Bapa di sorga. Haleluya. Inilah yang paling penting, sebab Tuhan berkata, apa gunanya dapat seluruh dunia ini jikalau kita binasa oleh karena dosa-dosa kita yang dihukum. Tetapi saudaraku, dalam Yesus maka kita semua pun ditambahkan Tuhan kepada kita. Yang kedua, saya dihidupkan Tuhan dari mati pengharapan, mati iman. Saudaraku, saya tidak tahu bagaimana berharap, beriman untuk hidup saya. Di dunia ini saudaraku, kalaupun orang berkata dia senang, tidak betul. Karena firman Tuhan berkata, setan datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia tidak pernah sayang kepada manusia. Jadi siapapun manusia ini, kalau belum datang kepada Yesus, pasti akan diobrak-abrik oleh setan. Itu sebabnya saudaraku, waktu saya masih belum selamat, saya betul-betul nggak punya iman. Sebab iman hanya datang kalau kita mendengar atau membaca atau merenungkan firman. Saya tidak punya iman karena saya tidak tahu Yesus dan saya tidak tahu firman. Kalaupun saya baca hanya untuk ujian, kalau ujian agama. Tapi saya tidak kenal, mati saya tidak tahu. Begitu saya selamat, saya buka Alkitab, saya heran sekali. Mengapa semua persoalan hidup kita ini bisa dijawab oleh Alkitab? Saya sangat sukacita saudaraku, saya punya iman, saya punya pengharapan, lalu berubah hidup saya. Saya tidak ceritakan satu persatu, kalau 50 tahun sudah selamat itu tidak siap 3 bulan ini. Tapi satu perkara yang saya mau saksikan kepada saudara, pada waktu saya sekolah dokter saudaraku, masih koskap namanya, masih praktek. Teman saya sekali berkata begini, nama saya Rahmamana, ya, kenapa kau kok sedih saja? Lalu saya berkata, saya jengkel dan saya marah karena dia teman rapat saya, namanya Alex, ya, sekarang Dokter Alex. Lalu saya katakan, kamu inilah Alex, rupanya hidup ini ada senangnya, semua susah. Dia nggak mau bertengkar sama saya, dia diam. Tapi dia menyadari saya ini orangnya pemurung, ya, walaupun senang sebentar, murung lagi. Sebab selalu tidak ada jalan keluar, tidak punya iman, banyak khawatir, banyak cemas, masa depan tidak karuan. Sudah pun dokter saudaraku, tetap begitu. Satu hari saya dikirim oleh Fakultas Kedokteran USU ke Jakarta, ke UI.
untuk belajar penyakit darah anak, karena saya mengambil spesialis anak. Belum pun saya tamat, baru mulai sudah dikirim ke Jakarta. Nah, profesor saya sama saya, saudaraku. Lalu saya disuruh belajar. Sampai di sana, saudaraku, saya lahir baru seperti saya katakan tadi, dapat darah Yesus, ya. Lalu kemudian sesudah berapa lama saya mulai tahu Alkitab ini, saya mulai punya iman. Tanpa sadar saya berubah jadi orang yang bersuka cita. Saya tidak sadar, tapi satu hari teman saya namanya Dr. Aceh, dia punya abang itu seorang guru besar di UI. Saya selalu dibawanya ke rumahnya. Satu hari dia katakan kepada adiknya ini, si Aceh ini, ya, teman saya ini, Aceh, dia katakan, itu temanmu itu, dia nggak tahu panggil Rahma mana, dia panggil saya Rahma. Itu si Rahma temanmu itu, kenapa selalu bersuka cita? Saudara bisa bayangkan, sebelum selamat orang berkata, kenapa kau selalu sedih? Sesudah saya selamat, saya selalu baca Alkitab. Lalu kemudian orang berkata, kenapa kau selalu suka cita? Haleluya. Saudaraku, biarlah semua kita selalu bersuka cita. Terima Yesus. Rajin baca Alkitab, setia kebaktian di gereja. Saya anjurkan saudara terima Tuhan Yesus hari ini. Saudara tetap setia di GKI Brastagi. Haleluya. Supaya saudara seperti kesaksian Bapak Laya tadi bisa dimuridkan dan bisa bersuka cita, karena firman Tuhan ini sumber sukacita kita. Yang terakhir ini yang saya mau saksikan sungguh-sungguh, saudaraku, supaya saudara tidak ada yang bimbang. Hari ini biarlah saudara semua sembuh. Tadi saya mati, saudaraku, mati rohani, mati iman. Sekarang saya mati badani pun dihidupkan Tuhan. Saya dari awal selamat sampai hari ini, sepanjang umur 50 tahun tetap dihidupkan Tuhan beberapa kali. 9 hari yang lalu, tanggal 23 hari Jumat, saudaraku, ada genangan air di rumah yang biasanya tidak ada. Saya tidak begitu awas karena kami mau pergi ke Timor Leste, mau menginjil di sana, mau KKR, saudaraku, Kak Vicky yang khotbah, kami yang seminar. Saat saya tidak begitu awas, saya agak inilah ya, agak tidak begitu hati-hati. Ada genangan air, lalu mereka di kamar itu, saya terpleset, jatuh terduduk. Ya, saya rasakan betul duduk, dan betul-betul saudaraku, kalau menurut ilmu kedokteran itu berbahaya. Umur saya sudah 76 tahun, jatuh terduduk, bisa patah tulang punggung, bisa mati. Saya tidak bisa ngapain pun, duduk nggak bisa, berdiri nggak bisa, tidur pun sakit nggak bisa, harus digendong ke mobil untuk pergi ke rumah sakit. Bapak Gideon Monte menggendong saya, saudaraku, dia pun sudah keberatan karena saya terlalu berat untuk digendong. Ya, sampai di mobil dibawa ke rumah sakit, saudaraku, saya berpikir, Tuhan, apakah hari ini saya harus pulang ke sorga? Dan yang paling saya sedihkan, saya sudah janji ke Timor Leste, saudaraku. Dan saya sudah berkata, sudah beli tiket, dan mereka sudah buat spanduk, dan mereka berkata, Ibu, mereka panggil saya Mother Superior, ya, harus sampai di Timor Leste. Saya tidak tahu mengatakannya. Lalu difoto, saudaraku, difoto dari muka, difoto dari samping, langsung dokternya datang melihatnya. Itu adalah vonis, saudaraku, bagi saya. Ya, apakah yang terjadi? Dokternya berkata, tidak ada tulang yang rusak, tidak ada. Tapi saya masih menggeletak. Lalu saya katakan, dokter, saya hari Senin harus ke Timor Leste. Ini hari Jumat, hari Senin, 2 hari lagi. Tiket sudah dibeli, saya mesti ke Timor Leste. Dokternya ketawa aja, saudaraku, karena memang mustahil, ya, mustahil betul terjadi seperti itu. Lalu kemudian dokternya berkata, lihat saja, saya minta tolong didoakan kepada kalian juga di Brastagi, juga seluruh Indonesia GKI, terutama Gereja Kemenangan Iman di Timor Leste, namanya Igreja Victoria da Fe de Timor Leste, Gereja Kemenangan Iman Timor Leste. Mereka berdoa, lalu hamba Tuhan di sana berkata, ibu mesti datang. Besok ibu mesti bangun, bangkit, berjalan, dan datang ke Timor Leste. Itu perkataan iman. Saya mau mengatakan kepada saudara, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya.
Kalau dipakai ilmu kedokteran saya akan berkata itu mustahil. Tapi kalau dipakai saudaraku iman kepada janji Tuhan, tidak ada yang mustahil. Sepanjang hari, Jumat saya tertidur, bergerak pun tidak bisa, Sabtu pun demikian. Tapi Sabtu malam saya duduk, langsung bangkit, langsung berjalan. Dan saya, saudaraku, dikatakan dokter, nggak perlu lagi pakai korset. Dan tadinya dibilang pakai korset, harus diterapi dan lain sebagainya. Nggak perlu lagi, boleh pergi ke Timor Leste. Cuman kalau di bandara, tolong supaya jangan jauh berjalan pakai kursi roda. Saudaraku, saya patuhi dokter saudaraku karena maksudnya baik. Kami sampailah di Timor Leste, saudaraku. Itu perjalanannya 2 jam ke Jakarta, 2 jam ke Denpasar, 2 jam lagi ke Dili. Saudaraku, kadang digotong, kadang diangkat, ya, apanya. Tapi yang penting saya sampai ke Timor Leste, saya di sana bisa berdiri, saya bisa berjalan, saya bisa seminar dan pulang lagi dengan selamat. Dan hari ini saya ada di sini. Satu kesaksian yang mengatakan betapa besarnya kasih Tuhan. Dia tidak berubah dulu, sekarang, sampai hari ini. Kalau dulu Yesus menyembuhkan, hari ini pun Yesus menyembuhkan. Saya buktinya, saudaraku, hari ini saya bisa berdiri di sini. Seluruhnya ini adalah mustahil, tapi tidak ada yang mustahil. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Sekarang adakah saudara Tuhan percaya Tuhan Yesus mau menolong kita semua? Dengarkan firman Tuhan baik-baik. Dengarkan lagi kesaksian hamba-hamba Tuhan ini. Biarlah saudara semua diberkati hari ini. Biarlah kasih Tuhan mengalir kepada kita. Kuasa Tuhan juga mengalir kepada kita. Keluar dari tempat ini sebagaimana dikatakan oleh saudara tadi. Jangan ada lagi dosa yang mengikat kita. Tapi biarlah kita hidup. Biarlah kita memperoleh hidup yang kekal. Biarlah kita menjadi warga negara surga. Dan biarlah sepanjang hidup saudara diberkati, yang sakit disembuhkan, apapun persoalan saudara, Kristus jawaban dalam hidup saudara. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu.